Juventus wajib melakukan 3 hal, termasuk beli Domenico Berardi di bursa transfer, untuk meruntuhkan dominasi Inter Milan dalam perebutan Scudetto Liga Italia Serie A 2023/24. Juventus sudah tidak melakoni laga tengah pekan seperti Liga Champions. Artinya, mereka seharusnya bisa tampil beringas di Serie A Italia musim ini. Meski demikian, skuad Massimiliano Allegri itu masih kesulitan untuk menduduki puncak klasemen sementara yang saat ini dihuni oleh Inter Milan. Tim yang berjuluk La Vecchia Signora itu masih tertahan di peringkat 2 dengan torehan 29 poin. Mereka masih terpaut 2 poin dari Inter Milan. Sehingga, Allegri sebagai pelatih wajib terus memutar otak untuk meningkatkan kualitas skuad asuhannya. Setidaknya, ada 3 hal yang bisa mereka lakukan. 1. Harus konsisten menguasai laga. Media Il Bianconero meyakini bahwa hal yang sangat terlihat dari permainan Juventus belakangan ini adalah kurang menguasai jalannya pertandingan. Contoh paling anyar adalah saat mereka melawan Cagliari pada Minggu, tanggal 12 November tahun 23. Juventus sudah mampu mencetak 2 gol terlebih dulu di menit 60 dan 70. Akan tetapi, Cagliari ternyata berhasil membalasnya dengan gol dari Alberto Dossena di menit 75. Ternyata, hal ini dikarenakan keputusan Allegri. Setelah memimpin 2 poin, sang pelatih langsung meminta timnya untuk mundur dan bermain bertahan dengan maksud untuk mengamankan keunggulan tersebut. Namun, hal ini justru membuat mereka kehilangan kendali atas jalannya laga, yang mengakibatkan Cagliari jadi mendominasi lapangan dan mencetak gol. 2. Belanja striker baru di Januari. Hal berikutnya yang sebaiknya mereka lakukan adalah belanja penyerang baru di bursa transfer musim dingin alias Januari mendatang. Pada pekan ke-12, tidak ada satupun striker Juventus yang masuk ke dalam posisi elit top skor sementara Serie A Italia 2023/24. Contohnya, Dusan Vlahovic dan Federico Chiesa sama-sama baru mencetak 4 gol. Arkadiusz Milik juga baru mendapat 2 gol, dan Moise Kean malah masih mandul. Hal ini membuktikan betapa lemahnya lini depan skuad Allegri tersebut. Sehingga, Juventus sebaiknya mendatangkan striker baru di Januari tahun 2024. Predator Sassuolo yang bernama Domenico Berardi sudah lama dikaitkan dengan Juventus. Mereka harus memperjuangkannya demi menambah ketajaman lini depan. 3. Belanja gelandang baru di Januari. Saat ini, ada 4 gelandang yang tidak bisa memperkuat Juventus. Mereka adalah Paul Pogba, Nicolo Fagioli, Timothy Weah, dan Manuel Locatelli, dengan alasan yang beragam. Juventus yang menggunakan formasi 3-5-2, jelas butuh stok pemain tengah yang sangat banyak. Kehilangan sampai 4 pemain sangat memengaruhi pilihan Max Allegri. Il Bianconero meyakini bahwa Allegri, dalam beberapa laga terakhir, kesulitan untuk melakukan perubahan di lini tengah lantaran kurangnya sosok gelandang yang ia miliki. Selama ini, Juventus sudah dikaitkan dengan Rodrigo de Paul dari Atletico Madrid, Calvin Phillips dari Manchester City, dan Lazar Samardzic dari Udinese. Juventus wajib memperjuangkan salah satunya di Januari tahun 2024 agar sang pelatih tidak kerepotan dalam melakukan rotasi skuad asuhannya. Pesepak bola keturunan Indonesia Belgia, Raja Nainggolan curhat bahwa ia mati-matian menolak tawaran ke Juventus karena tim Nyonya tua, main mata, dengan wasit. Diketahui, Raja Nainggolan adalah anak dari perempuan Belgia bernama Lizzie Bogaerts, yang berpasangan dengan Marianus Nainggolan, seorang Batak Toba dari Indonesia. Namun Raja dan saudara kembarnya, Riana dibesarkan oleh ibunya seorang diri, karena sang ayah meninggalkan mereka saat masih anak-anak. Maka dari itu, tak heran jika Raja Nainggolan tidak mengetahui silsilah darah Indonesia saat ia masih muda. Ia tumbuh sebagai pesepak bola berbakat di Belgia, lalu merantau ke Italia. Raja Nainggolan akhirnya bergabung ke Cagliari Calcio di tahun 2010, saat usianya menginjak 22 tahun.
Performa Raja terus menanjak dan menjadi incaran klub besar. Bahkan, Raja Nainggolan belak-belakan jika Juventus merayunya untuk pindah ke Turin, hanya saja ia menolaknya dan memilih hijrah ke klub rival, yaitu AS Roma di tahun 2014 lalu. Saat berbincang di kanal YouTube Sport 77, Raja Nainggolan mengaku puncak kariernya adalah saat membela AS Roma, walaupun setelah itu ia hengkang ke Inter Milan. Puncak karir saya adalah AS Roma. Saya merasa sangat bahagia di dalam maupun di luar lapangan, ungkap Raja Nainggolan. Ketika saya pindah ke Inter, saya merasa sedikit kecewa karena harus meninggalkan Roma. Tetapi begitulah adanya, curhat sang gelandang berdarah Indonesia tersebut. Saya memilih Inter karena saat itu pelatih Inter adalah Luciano Spalletti, dan dia juga merupakan pelatih saya ketika membela AS Roma, imbuhnya. Host YouTube Sport 77, Mamat Alkatiri bertanya kepada Raja Nainggolan, apakah benar Juventus pernah memberinya tawaran agar sang gelandang pindah ke Turin. Raja Nainggolan membenarkan hal tersebut, lalu ia menjelaskan alasan mengapa ia tak kunjung menerima tawaran Juventus, karena bertentangan dengan prinsip hidupnya. Mereka, Juventus, menginginkan saya itu benar. Bahkan mereka menunggu 3 hingga 4 tahun, namun saya selalu menolaknya karena itu terasa seperti candaan, jelas Raja. Ketika saya bermain di Cagliari, sebelum di AS Roma, selama 2 hingga 3 tahun mereka, Juventus, meminta saya untuk bergabung. Namun pada akhirnya saya menolaknya karena setiap kali kita melawan Juventus, saya merasakannya sendiri. Mereka selalu menang dengan bantuan wasit, imbuhnya. Saya bilang pada diri saya sendiri bahwa saya harus pindah ke tim lain, tim yang lebih besar seperti AS Roma untuk bermain melawan Juventus. Ketika akhirnya Raja berseragam Roma dan menantang Juventus di Turin, Giallorossi kalah dengan skor 2-3. Perilaku wasit sangat mencolok saat Juventus dapat 2 penalti. Kami harus kalah di pertandingan tersebut. Jadi sama saja, baik Cagliari atau tim besar seperti Roma, sistemnya sama, harus kalah. Karena itu saya tidak menyukai Juventus. Mereka memiliki tim yang baik, memiliki organisasi yang baik. Saya rasa Juventus merupakan klub terbesar dalam 10 tahun terakhir di Italia, mereka tidak memerlukan bantuan wasit untuk menang. Itu opini saya. Meski begitu, Raja Nainggolan tidak serta-merta menyalahkan Juventus. Ia mengaku penolakan ini adalah karena prinsip dan pilihan hidupnya saja.